Oke, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang sistem bilangan real. Nah, di sini kita bisa lihat di sini sistem bilangan real atau ditulis bilangan real dalam bahasa Inggris. Itu dalam matematika menyatakan bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk desimal. Seperti adik-adik bisa lihat di sini contohnya, tulis dalam bentuk 2,487 sekian-sekian, atau bisa juga ditulis 3,2567 Nah, bilangan real ini dia meliputi dua bagian, yaitu ada yang disebut dengan bilangan rasional dan ada juga yang disebut dengan bilangan irasional. Nah, di sini bilangan rasionalnya contohnya seperti 42 dan negatif 23 dibagi 129. Sedangkan bilangan irasional contohnya seperti TV atau akar 2. Nah, ini adalah contoh dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke. Next. Bilangan nyata dapat positif, dapat juga negatif. Nah, di sini contoh bilangan positif dan bilangan negatif. Artinya adik-adik sudah tahu semuanya ya. Oke, berikut bilangan khayal. Nah, bilangan khayal itu adalah bilangan yang berupa akar pangkat genap dari suatu bilangan negatif. Nah, contoh bilangan khayal di sini adik-adik bisa perhatikan akar dari negatif 4. Nah, akar dari negatif 4 adalah 2. Kemudian akar pangkat 4 negatif 1,4641. Nah, itu sama dengan 1,1. Oke. Next, bilangan rasional yang tadi saya telah katakan bahwa bilangan rasional adalah hasil bagi antara dua bilangan yang berupa bulat atau berupa pecahan dengan desimal terbatas atau desimal berulang-ulang. Nah, di sini adik-adik perhatikan hasilnya adalah 0,142525. Jadi 3 angka di belakang koma itu ada angka yang berulang-ulang. Di situ angka 25 dan 25. Jadi kalau adik-adik mencari menemukan bilangan desimal yang seperti ini, itu disebut dengan bilangan rasional. Berikut bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional adalah hasil bagi antara dua bilangan berupa pecahan dengan desimal tak terbatas dan tak berulang, termasuk bilangan pi dan bilangan elemen. Nah, di sini contohnya 0,1492525393993 dan seterusnya. Nah, adik-adik perhatikan di situ, terlepas dari 3 angka di belakang koma, nah itu bilangannya sudah tidak sama lagi seperti yang tadi bilangan bilangan rasional ini. Itu 149 di belakangnya 25 dan seterusnya dia tetap 25. Tapi bilangan irasional itu 3 angka di belakang koma itu 25 setelah itu dia akan berubah angkanya. Jadi 39 berubah lagi angkanya 93 dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan bilangan irasional. Oke. Yang berikut, ada yang disebut dengan bilangan asli, bilangan caca, dan bilangan prima. Nah, bilangan asli itu ialah semua bilangan bulat positif tidak termasuk 0. Jadi bilangan positif dimulai dari 1
1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bilangan caca. Nah, bilangan caca ialah semua bilangan bulat positif atau 0. Jadi bilangan caca itu dihitung dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima ialah bilangan asli yang besarnya tidak sama dengan 1 dan hanya habis dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, di sini saya sudah pernah jelaskan kalau bilangan yang hanya dibagi dengan dirinya sendiri, contohnya seperti 2. 2 itu hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa dibagi dengan 3 dan lain sebagainya. Kemudian 3. 3 juga hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. 3 bagi 3 sama dengan 1. 3 tidak bisa dibagi dengan 2. 3 tidak bisa dibagi dengan 4. Kemudian angka 5. 5 juga hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. 5 hanya bisa dibagi dengan 5. 5 bagi 5, 1. 5 tidak bisa dibagi dengan 2, tidak bisa dibagi dengan 3, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan bilangan prima. Oke, selanjutnya operasi bilangan. Nah, operasi bilangan ada beberapa sifat, yaitu yang pertama yang disebut dengan sifat komutatif. Nah, ini adalah rumusnya. X tambah Y itu sama dengan Y tambah X. Dan X kali Y sama dengan Y kali X. Itu adalah rumus dari sifat komutatif. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif rumusnya adalah X tambah kali Y tambah Z sama dengan X tambah Y dalam kurung, itu artinya kali, ditambah Z. Ya, dan X kali Y Z sama dengan XY kali Z. Nah, XY ini artinya X kali dalam kurung Y kali Z sama dengan X kali Y dikali Z. Jadi cara untuk menyelesaikan rumus seperti ini adalah adik-adik harus pasti masih ingat bahwa kalian di SD, SMP maupun SMA kalian sudah belajar ini. Bilangan yang apabila dalam satu soal ada dalam kurung, maka yang kalian selesaikan adalah yang di dalam kurungnya terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau rumus seperti ini berarti kalian selesaikan contohnya yang pertama. Y ditambah Z terlebih dahulu. Kemudian kalian jumlahkan dengan X. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sifat distributif. Nah, sifat distributif itu rumusnya adalah X kali Y tambah Z sama dengan X kali Y dan tambah X kali Z. Nah, ini adalah rumus dari sifat distributif. Yang berikut, yang keempat, eksistensi unsur identitas. Terdapat dua bilangan real berbeda yang dilambangkan sebagai 0 dan 1. Sehingga untuk setiap bilangan real X kita mendapatkan bilangan real X, kita mendapatkan 0 tambah X sama dengan X. Dan 1 dikali X sama dengan X. Ya. Jadi contohnya 0 ditambah 1 berarti sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, itu adalah contoh dari eksistensi unsur identitas. Yang kelima, eksistensi negatif atau inverse terhadap penjumlahan. Untuk setiap bilangan real X, terdapat bilangan real Y sehingga X tambah Y sama dengan 0. Kita dapat juga melambangkan Y sebagai negatif X. Nah, kemudian yang keenam, eksistensi resiprokal atau inverse terhadap perkalian. Nah, untuk setiap bilangan real X tidak sama dengan 0.
terdapat bilangan real Y sehingga X, kita dapat melambangkan Y sebagai 1 bagi X. Oke, yang berikut operasi tanda. Nah, ini kalian sudah belajar, ini kita sudah belajar mulai dari SD sampai ke tingkat perguruan tinggi. Jadi, yang pertama adalah operasi penjumlahan. Nah, di sini kita perhatikan negatif ditambah negatif hasilnya pasti negatif. Kemudian, positif ditambah positif hasilnya positif. Positif ditambah negatif hasilnya bisa negatif, bisa positif. Tergantung bilangan mana yang lebih besar. Kalau bilangan yang lebih besarnya positif, maka jawabannya pasti positif. Tapi bilangan yang lebih besar itu adalah negatif, maka bilangannya adalah negatif. Kemudian, negatif tambah positif hasilnya bisa negatif, bisa juga positif. Jadi, seperti yang tadi, jika bilangan yang lebih besarnya adalah negatif, maka hasilnya negatif. Tapi bilangan yang lebih besarnya apabila positif, maka hasilnya juga pasti positif. Oke, next. Tentang operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan di sini rumusnya positif kurang positif sama dengan bisa negatif, bisa juga positif. Kemudian, negatif kurang negatif sama dengan bisa negatif, bisa juga positif. Positif kurang negatif sama dengan positif. Dan negatif kurang positif sama dengan negatif. Operasi perkalian. Nah, positif kali positif hasilnya pasti positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Dan negatif dikali positif hasilnya negatif. Yang berikut, operasi pembagian. Positif bagi positif sama dengan positif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Dan negatif dibagi positif hasilnya negatif.